Pernahkah kita merasa yakin sekali dengan sebuah keputusan, tapi ternyata ujung-ujungnya salah? Atau mungkin, pernahkah kita merasa terjebak dalam gelembung informasi kita sendiri di media sosial? Kalau iya, kita tidak sendirian. Fenomena ini erat kaitannya dengan sesuatu yang disebut cognitive bias atau bias kognitif. Ini adalah semacam jalan pintas mental yang otak kita ambil untuk memproses informasi dengan cepat. Masalahnya, jalan pintas ini seringkali membawa kita ke kesimpulan yang keliru. Sekarang, bayangkan bias ini diperkuat oleh teknologi paling canggih saat ini, Artificial Intelligence atau AI. Selamat datang di era di mana keputusan kita tidak hanya dipengaruhi oleh otak kita sendiri, tapi juga oleh algoritma yang kita interaksikan setiap hari. AI ada di mana-mana. Mulai dari merekomendasikan film yang kita tonton, berita yang kita baca, hingga membantu para profesional membuat keputusan penting di bidang medis dan keuangan. Tapi, apa yang terjadi ketika AI yang seharusnya objektif justru ikut memperkuat bias tersembunyi kita? Inilah medan ranjau yang akan kita jelajahi bersama. Mari kita mulai dengan salah satu bias yang paling umum, confirmation bias atau bias konfirmasi. Ini adalah kecenderungan kita untuk mencari, menafsirkan, dan mengingat informasi yang mengkonfirmasi keyakinan yang sudah kita miliki. Misalnya, kalau kita percaya bahwa minum kopi di pagi hari itu sehat, kita akan lebih cenderung mengklik dan membaca artikel yang mendukung pandangan itu, sambil mengabaikan artikel yang mengatakan sebaliknya. Nah, AI, terutama pada platform media sosial dan mesin pencari, belajar dari perilaku kita. Semakin sering kita berinteraksi dengan konten sejenis, semakin banyak konten serupa yang akan disodorkan oleh algoritma. Hasilnya, kita terkurung dalam sebuah echo chamber atau ruang gema, di mana setiap informasi yang kita terima seolah-olah membenarkan pandangan kita. Kita jadi merasa pandangan kita adalah satu-satunya yang benar dan valid. AI dalam hal ini tidak bermaksud jahat. Ia hanya melakukan tugasnya, memberikan apa yang menurutnya kita sukai. Namun, tanpa kita sadari, personalisasi ini justru bisa membuat cara berpikir kita menjadi kaku. Bahkan bisa mengarah pada polarisasi dan isolasi sosial. Karena kita jadi semakin jarang terpapar dengan sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya, ada yang namanya anchoring bias atau bias penjangkaran. Bias ini terjadi ketika kita terlalu bergantung pada informasi pertama yang kita terima saat membuat keputusan. Informasi pertama ini menjadi jangkar yang memengaruhi semua penilaian kita selanjutnya. Contohnya, saat tawar-menawar, harga pertama yang disebutkan akan sangat memengaruhi harga akhir yang disepakati. Bagaimana ini berlaku dalam kolaborasi kita dengan AI? Bayangkan seorang analis keuangan menggunakan AI untuk memprediksi pergerakan saham. Jika AI memberikan prediksi awal, katakanlah, harga saham akan naik 15%. Angka ini akan menjadi jangkar dalam benak sang analis. Meskipun data-data baru kemudian muncul yang menunjukkan prediksinya mungkin terlalu optimis. Sang analis mungkin akan kesulitan untuk melepaskan diri dari angka 15% tersebut. Penyesuaian yang dilakukannya mungkin hanya sedikit, misalnya menurunkan prediksi menjadi 13%. Padahal, seharusnya mungkin jauh lebih rendah. Di sini, AI yang seharusnya menjadi alat bantu, malah bisa menjadi sumber bias yang menyesatkan jika kita tidak waspada. Kombinasi antara bias manusia dan rekomendasi AI ini menciptakan sebuah siklus yang berbahaya. AI menyajikan informasi berdasarkan preferensi kita di masa lalu, yang kemudian diperkuat oleh bias konfirmasi kita. Lalu, informasi pertama yang disajikan AI menjadi jangkar yang memengaruhi keputusan kita selanjutnya. Tanpa kesadaran akan proses ini, kolaborasi antara manusia dan AI yang seharusnya meningkatkan akurasi, justru bisa berujung pada pengambilan keputusan yang buruk dan penuh bias. Ini bukan lagi sekadar masalah preferensi tontonan, tapi bisa berdampak serius di berbagai bidang krusial. Jadi, apakah artinya kita harus berhenti menggunakan AI? Tentu tidak. Kuncinya bukan pada teknologinya, melainkan pada kesadaran kita sebagai penggunanya. Langkah pertama dan terpenting adalah mengakui bahwa kita semua, tanpa terkecuali, rentan terhadap cognitive bias. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan sebuah fakta tentang cara kerja otak manusia. Dengan menyadari keberadaan bias-bias ini, kita bisa mulai mengambil langkah-langkah untuk memitigasinya. Ketika kita berinteraksi dengan AI, kita perlu menjadi lebih kritis. Jangan langsung menerima rekomendasi atau hasil analisis yang diberikan begitu saja. Tanyakan pada diri sendiri, apakah informasi ini mengkonfirmasi
apa yang sudah ingin kita percayai? Apakah ada sudut pandang lain yang belum kita pertimbangkan? Apakah kita terlalu terpaku pada data pertama yang disajikan? Proses refleksi ini membantu kita untuk keluar sejenak dari mode berpikir otomatis dan beralih ke mode berpikir yang lebih analitis dan disengaja. Ini adalah bagian dari pengembangan apa yang disebut AI literacy atau literasi AI. Dengan memahami cara kerja cognitive bias, kita sebenarnya sedang meningkatkan akurasi pengambilan keputusan kita saat berinteraksi dengan AI. Ketika kita tahu tentang bias konfirmasi, kita bisa secara sengaja mencari informasi yang berlawanan dengan pandangan kita untuk mendapatkan gambaran yang lebih seimbang. Ini mungkin terasa tidak nyaman pada awalnya, tapi sangat penting untuk menghindari jebakan echo chamber. Begitu pula saat menghadapi anchoring bias. Dengan menyadari adanya jangkar, kita bisa lebih memaksa diri untuk mengevaluasi semua informasi secara objektif, bukan hanya berpatokan pada data pertama. Kesadaran ini tidak hanya meningkatkan kualitas keputusan kita, tetapi juga membangun hubungan yang lebih sehat dengan teknologi. Kita mulai melihat AI bukan sebagai oracle atau peramal yang maha tahu, melainkan sebagai alat bantu yang kuat, namun memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu seringkali merupakan cerminan dari keterbatasan kita sendiri, karena AI belajar dari data yang kita hasilkan. Dengan mengidentifikasi potensi bias dalam diri kita dan dalam output AI, kita bisa meningkatkan kepercayaan kita pada prediksi model AI secara lebih rasional. Kita percaya bukan karena buta, tapi karena kita paham di mana letak potensi kesalahannya dan bagaimana cara mengatasinya. Pada akhirnya, tujuan kita adalah mencapai sebuah sinergi yang produktif antara kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan. Manusia memiliki intuisi, kreativitas, dan pemahaman konteks yang belum bisa ditandingi AI. Sementara itu, AI mampu memproses data dalam skala masif yang tidak mungkin dilakukan oleh otak manusia. Kolaborasi yang ideal adalah ketika kita menggunakan kelebihan AI untuk mengatasi keterbatasan kognitif kita, bukan malah memperkuatnya. Misalnya, kita bisa merancang sistem AI yang secara sengaja menyajikan sudut pandang yang beragam, atau menyoroti potensi bias dalam sebuah set data. Mengidentifikasi bias memungkinkan kita untuk mengalokasikan sumber daya mental kita dengan lebih baik. Daripada menghabiskan energi untuk mempertahankan keyakinan yang salah, kita bisa fokus pada analisis kritis dan evaluasi yang mendalam. Kesadaran akan cognitive bias membantu kita mengenali potensi kesalahan dalam pengambilan keputusan sejak dini, sebelum kesalahan itu menyebabkan kerugian yang lebih besar. Ini adalah keterampilan krusial di abad ke-21, di mana kita terus-menerus dibanjiri informasi dan semakin bergantung pada sistem cerdas. Jadi, mari kita terus belajar tentang diri kita sendiri, tentang cara otak kita bekerja, agar kita bisa menjadi mitra yang lebih cerdas bagi teknologi yang kita ciptakan. Dengan begitu kita bisa menavigasi medan ranjau cognitive bias dan AI ini bukan sebagai korban, tapi sebagai navigator yang bijak. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika menurut kalian pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.